Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat kental. Saya mau cerita apa? Aku bingung cerita apa ya. Aku kan ragu cerita, ya bingung cerita apa. Saya itu mau ngene. Kira banyu, ya dong. Iki nek banyu, ya kan. Judulnya kafur, iya kan. Judulnya kafur. Ngene, saiki mu iki kamerane jane mirror, ya dong. Iki tangan kanan, iki tangan kiri. Ngene. Aku kan yo bingung, arep cerita apa, gak duwe cerita. Saiki mu wong jane pengennya apa ya, gue gak mudah kan. Ning dunya kan yo rasuwe dore yo bingung aku. Kan kapasitas manusia itu kan mereka kan manusia itu kan pola pikirnya itu kan berbeda-beda ya kan. Cara berpikirnya itu kan beda-beda. Lah nek carane apik kan beda lagi ya loh. Gak podo karo wong yo beda. Karena cara menghadapi hidup itu enggak seperti orang-orang. Kalau orang-orang kan ada yang bingung aku soalnya juga gak pernah tekon-tekon, jadi ini juga arti. Aku ikut delok-delok ngono ta, ada wong model ngene, ada wong model ngene, ngene. Ini ya. Ulat-ulat. Saya mau Ya'juj Ma'juj. Kan Ya'juj Ma'juj kuwi kan Ya'juj Ma'juj karo umat Nabi Muhammad. Kan yang neraka kuwi kan 999 ya. Kuwi Ya'juj Ma'juj. Lah umat Nabi Muhammad siji. Jadi kebanyakan neng neraka kuwi Ya'juj Ma'juj. Kuwi kentir ora. Dadi nek menurutku wong sing bakal mlebu neraka kuwi wong sing kategorine melakukan kerusakan atau membunuh ya kan. Ning surat Al-Maidah 32 atau 31. Apa? Kan enek kuwi. Apa siapa orang yang menjaga ya dong, menjaga satu orang supaya karena tidak melakukan kerusakan di bumi ya dong, dan menumpahkan darah ya dong, maka dia seolah-olah menjaga semua manusia. Jadi apa dua hal ini menurut kitab Taurat gitu, kitab Taurat ning sing ning Al-Qur'an. Jadi intinya apa? Nek wong mateni wong karena dia maksudnya dalam artian tidak menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di bumi. Maksudnya nek menumpahkan darah berarti kan kisos. Selama tidak menumpahkan darah berarti kan dia gak oleh balas kan. Lah, tapi kan sebabnya kudu bener kan, kudu bener, gak oleh salah. Soalnya kan nek dalam perang kan kudu harus dicek sih, wongnya bener apa salah. Kok nek salah mlebu neraka,
Jadi wong kudu ngati-ngati juga, gak oleh sembarangan. Lha iki ati ora mudeng ki slobone pokoke mangkat lho. Iso mlebu neraka ya kudu jelas. Kuwi medeni. Iya kan? Medeni. Ngono kuwi. Nyamari. Jadi ngono kuwi. Terusan apa jenenge kerusakan lah. Nek tak kira kan kaya jadi menungso kan sifatnya menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Nah, wong sing modele ngene iki bakal mlebu neraka. Kaya menumpahkan darah kaya wong Yahudi ngono kuwi bakal mlebu neraka. Mergo para nabi lho dipateni apa nek guru wong biasa. Mungkin ini gara-gara ya politik kok. Aku juga paham. Wong Yahudi kemungkinan mlebu neraka. Tunggale nek soalnya kan yo Ya'juj Ma'juj yo ngono kuwi. Mungkin yo wong Yahudi kuwi nero-nero wong Ya'juj Ma'juj senengane berbuat kerusakan di bumi. Ya. Terus menumpahkan darah. Jadi wong sing model ngono duwe penyakit ngono wis hati-hati yang mlebu neraka gitu. Tapi kan kadang-kadang ini ana wong sing ngomong sebenarnya kami mau melakukan perbaikan padahal dia sing melakukan pengerusakan di bumi ya. Kuwi gur alasan tok ya, alasan. Padahal melakukan pengerusakan di bumi. Ngono. Jadi nek dilihat dari Ya'juj dan Ma'juj itu kenapa Ya'juj Ma'juj itu 99 semua lah bahasanya itu. Entah perempuannya atau laki-lakinya kemungkinan besar masuk neraka. Aku juga paham kenapa kok 999 Ya'juj Ma'juj di neraka. Yang satu sing mlebu neraka kuwi umat Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad kuwi 73 golongan umat Nabi Muhammad. Yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Wakeh kan? Wakeh. Sing siji sapa lah kan? Sing siji kuwi tak kira ya wong sing beriman dan beramal soleh. Wis intine kuwi. Selain daripada itu mlebu neraka kabeh. Terdapat di surat Atin surat Atin. Ketika manusia itu Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk ya toh. Kemudian Allah kembalikan manusia itu ke tempat serendah-rendahnya, maksudnya bisa jadi itu neraka jahanam. Nah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wong sing beriman dan beramal soleh itu apa? Nek surat nek wong beriman kuwi surat Al-Hujurat ayat 15. Nek beramal soleh iso kurang lebih ngono kuwi. Tapi kan nek surat ini ngene. Ya. Sing bener kaya piye aku gak iso ngomong iya. Karena kuwi rahasia para ustaz-ustaz. Nek sing bener kuwi sing neng sekitaran Baitul Maqdis. Soal Al-Hujurat ayat 15 kuwi sing bener di sekitaran Baitul Maqdis kuwi sing bener. Liyane kuwi kene jaminan kuwi bener. Neng Baitul Maqdis kuwi bener, di lain daripada itu semua bisa jadi salah. Kayak sih bener. Ngono. Palestina. Tapi nek cocok ini kan nyusahne wong kono ya. Lah tapi kita harus berbicara kenyataan yang benar itu ya harus diungkapkan. Ya. Kayak gitu. Ya, sing bener wong kono. Soal Al-Hujurat ayat 15.
Dadi wong sing mlebu surga asline kuwi mung diitung jari. Iya, Pak. Diitung jari mergo apa? Lah sing bener lho sing beriman dan beramal saleh go nang Palestina kok. Liyane ora beriman dan beramal saleh. Sing asli lho maksudnya sing asli. Ora enek, gur ning kono ketok. Liyane empuh ora mudeng. Ngono kuwi. Angel jadi wong ngomong surga gampang ngomong, tapi dalam pelaksanaannya ora semudah kuwi. Makanya dalam surat Ar-Rahman, orang yang takut ketika menghadap Allah, maksudnya kembali kepada Allah. Kita tahu bahwa kita itu bukan orang yang akan selamat. Ngerti bahwa syarat biar tidak masuk neraka itu beriman dan beramal soleh. Kita tahu, ya Allah. Tapi di surat Ar-Rahman itu, ketika kita tahu bahwa sebenarnya kok ini loh agama, ini ki. Nah, maka dengan itu kita ketika mati takut, sebelum mati itu kita takut, ya Allah kita gak iso ibadah Al-Hujurat ayat 15 karena kita bukan orang yang paham agama. Kita tidak tahu harus bagaimana. Kita ikhtiar kita cuma belajar agama. Kayak gitu. Kita apa? Kayak gitu ibaratnya gitu. Nah, terus gimana? Kita kembali kepada Allah dengan rasa takut di hati karena kita memiliki dosa. Karena belum dikatakan orang yang beriman. Itu tadi. Kalau kita tidak dikasih, bahasanya orang itu tidak masuk surga itu bukan karena amal. Nabi bilang kecuali zikir kepada Allah. Walaupun dengan jihad tidak. Ya, ini kecuali Nabi bilang lagi, orang berperang, ya berperang, mengalahkan musuh, terus berperang lagi, mengalahkan musuh, makanya dipotong-potong musuhnya 2 kali. Itu baru amal dapat menyelamatkan dari siksa neraka. Kalau enggak bisa. Itu syaratnya ketat, keras, rekoso. Sing penak apa? Zikir. Sing iso nyelametne. Lah cuman zikir sing kepiye aku gak ngerti. Nek tak kira, saya kira Nabi Muhammad sebelum wafat itu setoran kepada malaikat Jibril, setoran bacaan. Mungkin pokoknya 2 kali, entah itu 1 malam atau 1 hari atau bagaimana saya nggak paham. Yang jelas itu saya kira di waktu Ramadan 2 kali setoran. Nah, Imam Syafi'i ya kan dalam 1 Ramadan itu khatam 60 kali. Jadi sehari itu khatam 2 kali. Nah, jadi saya pikir zikrullah itu membaca kitab Allah kan ada di surat surat Al-Qamar ayat 17. Silahkan baca. Pokoknya ada tulisannya lidzikri, untuk peringatan. Kan zikir kan biasanya untuk mengingat, lidzikri untuk apa? Mengingat atau apa gitu. Jadi ini kita kan ada hadis sebaik-baik ibadah umat Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Jadi saya gaduhkan, berarti membaca Al-Quran itu sebaik-baik ibadah. Nah, cuman kan ibadahnya yang bagaimana, harus seperti apa, maksudnya targetannya. Saya kira itu kan pas waktu Ramadan itu kalau bisa minimal 1 hari khatam 2 kali. Kalau dihitung 1 menit itu 1 halaman, itu bisa. Jadi 20 jam baca Al-Quran, 20 jam.
Saya hitung itu 20 jam itu bisa khatam 2 kali. Tidurnya sedikit sekali, sisanya makan sama baca Quran, sholat paling 1 jam, makan kalau 2 kali sehari atau 3 kali kan butuh waktu kira-kira 1 jam. Tidurnya cuma 2 jam. Lah mandinya, ya kan? Mandinya nggak tahu, ya, karena itu, ya itu nggak tahu lah mandinya harus bagaimana. Hampir tidak tidur, ya, hampir tidak tidur, gitu aja. Cuman ini kan saya cuma ngira-ngira, jadi yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah itu cuma kalau kita bisa membaca Al-Quran 1 hari pas waktu Ramadan, khatam 2 kali. Saya kira begitu. Cuman kan ini kalau nggak fasih baca Al-Quran itu kan nggak bisa baca gini, baca. Itu kan otak sudah kudu hafal itu bacaan setelah ini. Jadi bacanya itu bisa lanyah itu. Nah, itu baru cocok, mantap. Makanya itu penting. Itu saya pelajari, makanya opo ya kira-kira zikir sing piye sing iso menyelamatkan dari siksa Allah. Ya saya kira gitu, membaca Al-Quran itu. Tapi syaratnya itu 1 hari khatam 2 kali, baru selamat dari siksa benar. Karena Nabi sendiri juga mengatakan, ya Rasul, apakah engkau selamat? Tidak selamat, kecuali Allah. Saya mengenai Nabi Muhammad itu selamat karena karunia dan rahmat Allah. Aslinya Nabi Muhammad itu gak selamat. Karena gini menurut saya, Nabi Muhammad itu kan kalau ada umatnya yang dia bunuh, yang dikhawatirkan dia mendapatkan siksa yang sangat berat, karena tidak tidak Nabi itu sayang kepada umatnya. Jadi berperang tapi tidak, bahasanya kayak tidak mau membunuh umatnya, karena takut umatnya nanti disiksa sangat berat gitu. Padahal Nabi itu kuat, kekuatannya 2 kali lipat daripada sahabat, kayak gitu. Loh, kalau Nabi itu kuat kan seharusnya bisa mengalahkan 2 orang, ya kan, 2 orang kayak hadis itu, 2 orang. Tapi kan enggak, karena Nabi milih tidak memberatkan umatnya, walaupun umatnya itu namanya memeranginya, maunya melawan dia, beliau, ya kan? Ya itu. Itulah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya karena umatnya kan tidak paham, tidak mengerti. Ya nggak tahu kenapa. Intinya saya juga nggak mengerti kenapa hidup itu begini. Saya lahir di dunia juga begini. Nggak tahu dulu itu ceritanya bagaimana, aslinya saya juga nggak tahu. Ke depan kehidupan seperti apa saya juga nggak tahu. Iya. Kenapa Allah ciptakan saya dunia ini saya juga nggak tahu. Daripada walaupun saya sudah pernah belajar, tapi kan secara jawaban saya sendiri itu saya tidak tahu. Walaupun saya sudah pernah baca Al-Quran atau baca hadis, tetap saya bilang tidak tahu. Ya kayak gitu. Entah kenapa Allah ciptakan, Allah buat masalah, ya, seperti ini. Banyak orang kafir, sedikit orang yang beriman. Kenapa Allah ciptakan begitu? Saya juga nggak tahu kenapa. Terus endingnya bagaimana? Saya juga nggak tahu. Kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa Allah ciptakan surga? Bukankah semua yang Allah ciptakan itu intinya begitulah, punya tujuan. Tapi kan maksudnya
kalau ada makhluknya itu yang sesat kan, itu yang menciptakan Allah kan gitu. Kenapa kok bisa jadi sesat? Kalau memangnya Allah itu maha memberi petunjuk kan, ibaratnya gitu, ya kan? Seharusnya umatnya itu banyak makhluknya itu tidak sesat, atau bisa di akhir hayatnya bisa mendapat rahmat kayak gitu, entah dengan apa. Ya saya juga nggak tahu kenapa kok bisa begitu. Kenapa kebanyakan jin dan manusia masuk neraka jahanam? Baik, memang kalau secara dalil karena tidak mau membuat hatinya itu memahami ayat Allah, mata dan telinganya untuk melihat ayat Allah, telinganya untuk mendengarkan ayat Allah. Nah itu kan, kalau saya pikirkan makhluk itu seperti robot. Semua itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu kayak film. Tapi ini kalau film kan maya, tapi ini kayak kehidupan nyata ini. Kayak sudah ada urutannya. Ini nanti begini. Allah sudah tahu gitu. Nanti seperti ini, kalau ada doa nanti berubah seperti ini, bagaimana. Itu sudah Allah namanya udah tahu skenario-nya, rencana Allah. Walaupun orang-orang kafir itu sudah membuat rencana, tapi kan rencana Allah itu sudah rencana orang kafir itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kan kayak gitu. Terbaca kayak gitu. Bukannya Allah nggak tahu, Allah tahu. Ya kan kayak gitu. Terbaca. Lalu terus kenapa? Yang jadi heran itu kenapa Allah ciptakan kita dalam manusia, jin, malaikat ini begini? Saya juga nggak tahu, bingung saya. Hidup terus bagaimana kan? Kenapa kok kehidupan kok gini? Kita di dunia hidup kok adanya masalah, takut akan kehidupan. Aku juga nggak ngerti, ya kan? Kenapa ada perang-perang? Bukankah manusia itu pengennya damai? Ya kan? Bukankah Allah sudah bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika malaikat itu tanya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan suatu makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami bertasbih dan memujimu. Allah terus bilang kan, berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang aku ciptakan. Jadi ayat itu ada, bukannya nggak ada. Itu manusia disuruh berpikir, loh, memang ayat jihad itu ada, tapi kan orang harus lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 30. Kan bahasanya gini, ya kan? Bahasanya gini. Janganlah kamu mengambil sebagian Al-Qur'an. Ambillah semuanya. Ini ada ayat di sini, ada ayat begini, di sana ada ayat begini. Lah kamu ini bahasanya itu kamu apa namanya? Ibaratnya bahroini. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah sungai itu, ibaratnya ini ada laut tawar, sungai laut tawar sama laut asin. Ini ada batas yang tidak bisa tertembus, kayak gitu. Lah itu bagaimana? Kan harus ada ini penyeimbang kehidupan itu. Ini namanya itu orang yang beriman di tengah-tengah ini. Tidak bisa ditembus. Itu ya begitu. Antara kedua ini, apa? Di antara itu ada perang, ada ini maksud Allah. Jadi di tengah-tengah ini ada yang tidak bisa ditembus. Ini ada dinding. Nah, kayak gitu.
Jadi itu yang kalau menurut saya itu namanya amal ma'ruf nahi munkar. Dinding itu tidak bisa ditembus. Karena ahli kitab ada yang amal ma'ruf nahi munkar. Jadi sejak zaman dulu itu sudah ada namanya amal ma'ruf nahi munkar. Sudah ada. Itu sudah turun temurun agama. Sejak dari dahulu itu ada begitu. Maka Kafid Faroni hanya bisa bilang seperti itu. Mohon maaf apabila salah kata. Intinya Kafid Faroni hanya cerita. Mungkin cerita ini berlebihan atau punya pandangan yang berbeda. Intinya semua manusia itu akan kembali kepada Allah. Tuhan kami adalah Allah, dan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada Kafid Faroni bin Rifai bin Zainuddin bin Muhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.